Halo, selamat pagi, siang, dan sore bagi kita yang saat ini menyaksikan Yana Channel. Tentu jangan lupa di subscribe ya, di like maupun di komen agar bisa mengikuti informasi-informasi yang ada di channel Yana tersebut. Berikut kita akan membahas tugas 01 IST 1. Di tugas ini kita akan mengerjakan mengenai prakarsa perubahan pada sekolah Bunda Pertiwi. Sekolah Bunda Pertiwi ini nanti ada berupa materi yang perlu kita analisa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Sama-sama telah kita perhatikan di kolom ini terdapat tahapan. Yang pertama, tahapan ini terdiri dari 5. Yang pertama, buat pertanyaan. Kedua, ambil pertanyaan. Ketiga, gali mimpi. Keempat, jabarkan rencana. Yang kelima, atur eksekusi, yang biasanya disingkat Bagja. Selanjutnya, kita menuliskan berupa pertanyaan berdasarkan tahapan-tahapan yang kelima ini. Pertanyaan ini berhubungan dengan materi mengenai sekolah Bunda Pertiwi. Dan diteruskan adanya daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah kita cantumkan di kolom pertanyaan ini. Nah, saya ambil satu contohnya. Yang pertama, buat pertanyaan untuk define. Di kolom pertanyaan ini, apakah penyebab kemunduran sekolah Bunda Pertiwi? Nah, di daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, memfasilitasi sekolah sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran, serta laboratorium komputer dan akses internet. Yang kedua, menambah jumlah tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, transparan mengenai keuangan sekolah kepada rekan sejawat. Intinya, daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan di kolom pertanyaan nomor 1 ini berhubungan dengan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi kemunduran sekolah Bunda Pertiwi. Itu ya. Jadi bisa banyak tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan untuk mengatasi penyebab kemunduran sekolah Bunda Pertiwi tersebut. Next, yang kedua, ambil pertanyaan. Nah, pertanyaannya, kegiatan apa yang sudah berjalan dengan baik? Nah, tentu diuraikanlah di sini. Salah satunya semakin meningkatkan proses pembinaan siswa dengan melaksanakan ekstrakurikuler. Yang kedua, kepercayaan terhadap tokoh masyarakat. Yang ketiga, banyak alumni yang berhasil baik di birokrasi pemerintah maupun di swasta. Nah, dan banyak lain lagi tindakan yang perlu kita lakukan untuk menjawab pertanyaan di nomor 2 ini. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang bisa kita ambil contohnya, ada berapa SMP yang bisa dikembangkan di sekolah Bunda Pertiwi? Ya. Kita ambil tindakan yang perlu dilakukan. Nah, contohnya meningkatkan standar
SMP misalnya, atau menyusun RKT dan RKJM. Nah, seperti itu ya. Dan bisa tindakan lainnya sesuai dengan pertanyaan yang kita cantumkan di kolom 3. Yang keempat, pertanyaannya untuk jabarkan rencana. Untuk merealisasikan impian apa yang perlu dilakukan. Tindakannya melakukan koordinasi antara dewan guru dan kepala sekolah. Atau yang kedua, koordinasi pihak sekolah dengan pengurus komite sekolah. Nah, dan yang terakhir, tahapan atur eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana cara melaksanakan tindakan? Tindakannya tentu adanya kepala sekolah, guru, komite, siswa, dan wali murid. Nah, jadi itu untuk mengerjakan tugas 01 IST1 ini. Tentu kita ambil prakarsa perubahan itu berdasarkan sekolah Bunda Pertiwi tersebut yang sudah dicantumkan di lampiran yang akan kita terima tentunya dari narasumber. Yang kedua, tugas 02 IST1. Nah, untuk ini berhubungan dengan refleksi nilai-nilai karakter dalam implementasi kepemimpinan sekolah. Bisa kita perhatikan di tampilan, terdapat beberapa kolom menjelaskan yang pertama tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Yang kedua konsep nilai karakter. Yang ketiga nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir strategi penerapan dalam tindakan. Untuk tugas pokok ya dan fungsi kepala sekolah, tentu kita pilih cukup 2 ya, karena diperhatikan rubriknya ya. Kita dari 5 fungsi kepala sekolah kita pilih aja 2. Nah, kita ambil salah satu contohnya supervisi ya. Supervisi di sini kita tulis supervisi guru dan tendik. Konsep nilai karakter tentunya di sini kita pilih konsep nilai karakternya. Nah, kita pilih salah satunya self-regulated learning. Nah, nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan, contoh, disiplin, jujur, kreatif, demokratis, adil. Nah, perhatikan pengisian nilai-nilai karakter di sini harus dibuat 3 minimal, jangan di bawah 3. Karena di sini kita harus mengikuti rubrik untuk mengisi tugas 02 ini. Jadi panduan kita mengisi ini mohon diingat, diperhatikan rubriknya, ketentuan untuk mengisi lampiran tugas 02. Di strategi penerapan dalam tindakan yang kita uraikan nilai-nilai karakter yang di kolom D ini, kita cantumkan strategi penerapan dalam tindakannya. Yang pertama saya ambil contohnya disiplin. Jadi tindakan penerapannya itu menjadi teladan bagi guru, tendik, dan siswa di sekolah. Nah, itu tindakan untuk disiplin. Yang kedua, jujur. Jujur tindakannya berkata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pada saat melaksanakan pembinaan tidak berprasangka buruk terhadap siapapun. Untuk tindakan untuk karakter yang akan dikembangkan kreatif, tindakannya pada saat melaksanakan pembinaan berpikir dan melakukan sesuatu di sini ya, untuk menghasilkan cara atau hal baru dari sesuatu yang dimiliki. Nah, untuk
nilai karakter demokratis. Tindakannya selalu berupaya menstimulasi warga sekolah untuk bekerja dan belajar secara kooperatif dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, itu merupakan contoh. Sebenarnya banyak tindakan-tindakan untuk penerapan dari segi nilai karakter yang akan kita kembangkan. Nah, jadi silakan dari kelima tugas pokok dan fungsi kepala sekolah, silakan dipilih, atau mungkin dari segi manajerial. Nah, itu bisa kita uraikan untuk mengikuti atau mengisi kolom-kolom di tugas 02. Jadi seperti itu contoh pengisian di tugas 02 IST 1. Kita lanjut di tugas 03. Ini tugas 03, merencanakan program sekolah. Tentunya di sini kita ada masalah utamanya, bahwasanya terdapat lulusan belum memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif. Di kolom ini kita perhatikan ada kolom pertama standar, akar masalah, rekomendasi, program, kegiatan, volume, biaya, dan sumber dana. Nah, di standar ini, dari 8 standar pendidikan, tentunya kita memilih 3 standar, SI, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Di akar masalah ini yang termasuk ke dalam standar isi, ya, saya ambil contohnya, belum memuat karakteristik kompetensi pengetahuan, ya. Rekomendasi, pengembangan silabus lebih menitik beratkan pada aspek pengetahuan. Programnya IHT. Kegiatan, membuat silabus yang menggambarkan karakteristik kompetensi pengetahuan. Volume bisa kita buat 1 kali dalam 1 semester. Biaya silakan disesuaikan dengan sumber dana dari mana, itu fleksibel bagi si CKS-nya, ya. Selanjutnya standar proses. Akar masalah kita ambil contohnya, siswa belum terdorong untuk belajar mencari tahu. Nah, rekomendasinya, guru melakukan metode pembelajaran dengan pendekatan yang tepat. Nah, program pembinaan guru. Kegiatan pembinaan guru untuk melakukan metode pembelajaran dengan pendekatan yang tepat. Volume 1 kali dalam 1 semester. Biaya dan sumber dana silakan disesuaikan. Nah, untuk standar penilaian, akar masalahnya, guru belum memberikan penilaian yang objektif dan akuntabel. Rekomendasinya bisa kita cantumkan pembinaan internal guru untuk membuat penilaian objektif dan akuntabel. Selanjutnya, untuk mengenai rekomendasi pembinaan internal guru, programnya supervisi guru dan kegiatannya sama supervisi guru. Volume dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Biaya sumber disesuaikan. Jadi seperti itu untuk kita mengisi kolom di tugas 03 ini. Tentunya ini disimpulkan mengenai perencanaan program sekolah, yang dimana ditetapkan di sini masalah utamanya bahwasanya lulusan belum memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif. Seperti itu, ya. Nah, kita masuk ke tugas 04. Untuk di tugas 04 ini
ini berhubungan dengan menganalisis permasalahan manajerial, ya. Jadi kita di sini sudah disiapkan ya untuk mencermati kasus yang sudah disiapkan. Tentunya di kolom pertama terdapat faktor pendukung, yang kedua faktor penghambat, yang ketiga standar nasional prioritas yang akan ditingkatkan, yang keempat rencana tindak pemenuhan SMP, yang kelima langkah-langkah rencana tindak. Di sini kita buat salah satu faktor pendukungnya untuk jumlah peserta didik tiap tahun meningkat. Ya, kita ambil contohnya faktor pendukung. Yang kedua, kualifikasi guru rata-rata S1. Ya, yang ketiga fasilitas yang dimiliki kondisi baik. Atau yang keempat, ada hubungan yang baik antara sekolah dengan alumni. Nah, itu faktor pendukung. Untuk faktor pendapat, contohnya masih banyaknya guru yang tidak lengkap menyusun program tahunan. Ya, yang kedua, pembelajaran buku nilai yang memuat tagihan, ya, itu belum dilaksanakan. Selanjutnya, sebagian besar guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan jarang menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Nah, itu contohnya untuk faktor penghambat. Jadi, untuk faktor penghambat ini silakan dicantumkan. Lebih banyak lagi, ya. Tergantung pemahaman kita yang termasuk faktor penghambat tentunya. Untuk standar nasional prioritas yang akan ditingkatkan, kita pilih di sini standar proses, ya. Rencana tindak pemenuhan SMP. Yang pertama, mengadakan media dan alat peraga pembelajaran yang memadai. Atau yang kedua, pembinaan guru untuk membuat perangkat pembelajaran secara lengkap. Yang ketiga, workshop guru untuk menggunakan TIK. Dan selanjutnya, ya, silakan dicantumkan rencana tindakan pemenuhan standar nasional pendidikan. Nah, tentunya rencana tindakan pemenuhan standar pendidikan ini berhubungan standar proses yang telah kita pilih, ya, yang akan kita tingkatkan. Nah, itu. Yang kelima, langkah-langkah rencana tindak. Nah, langkah-langkah rencana tindak itu yang pertama perencanaan, ya. Perencanaan, tentu perencanaan ini kita membuat rencana kerja tahunan, membuat rencana kerja jangka menengah, atau pemilihan penetapan anggota tim penjaminan mutu sekolah. Untuk yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaannya, ya, salah satunya sosialisasi program tahunan. Selanjutnya kita mengadakan rapat tim penjaminan mutu sekolah dan melaksanakan semua program yang telah kita sepakati. Untuk yang berikutnya, yang kecil, langkah-langkahnya monitoring dan evaluasi. Nah, tahapannya di sini yang pertama pengawasan terhadap pelaksanaan program RKT dan RKJM. Yang kedua, mengevaluasi pelaksanaan program TKT dan RKJM untuk mengetahui sejauh manakah keberhasilan tim penjaminan mutu sekolah untuk melakukan program RKT dan RKJM tersebut. Yang D, tindak lanjut tahapannya, ya. Nah, di sini apabila hasil monitoring dan evaluasi sudah mencapai target yang sesuai RKT dan RKJM, maka program RKT dan RKJM akan dilanjutkan. Nah, tapi apabila hasil monitoring dan evaluasi tidak mencapai target yang sesuai, RKT dan RKJM akan dievaluasi dan mungkin pergantian tim penjaminan mutu sekolah. Nah, sekira seperti itu untuk pengisian di tugas 04 yang tentunya ini kita ambil
standar proses. Nah, selain standar proses, standar apa yang akan ditingkatkan itu kembali kepada kita masing-masing untuk memilih standarnya ya. Selanjutnya kita masuk ke tugas 5. Di tugas 5 ini berhubungan dengan coaching ya, dimana coaching ini modelnya Tirta. Tirta itu singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu dia ya. Nah, tentunya kita perhatikan di sini ada langkah coaching model Tirta, ada daftar pertanyaan, ada jawabannya, ada keterangan. Yang pertama tujuan. T ya. Tujuan atau menyampaikan tujuan coaching. Daftar pertanyaannya. Nah, di sini yang sebagai kepala sekolah atau yang bersangkutan yang lainnya sebagai guru, tentunya kita buat di sini daftar pertanyaan berdasarkan tujuan kita atau mencapaikan tujuan coaching kita ini dalam bentuk supervisi tentunya ya. Nah, jadi di sini ada kita buat sebuah permasalahan yang timbul di sekolah, sehingga di sinilah kita buat daftar pertanyaannya untuk menyampaikan tujuan coaching itu. Nah, jawabannya tentunya ini jawaban si guru yang menanggapi atas pertanyaan yang disampaikan di kolom pertanyaan. Begitu juga identifikasi ya, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi coaching ya. Nah, sama dibuat daftar pertanyaannya sehingga nanti di sini ada jawaban si guru bersangkutan. Yang berikutnya rencana aksi, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, daftar pertanyaan berhubungan dengan rencana aksi, tentu ada tanggapan atau jawaban berdasarkan pertanyaan yang kita ajukan. Nah, begitu juga untuk tanggung jawab. Ya. Di sini memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya coach ya. Jadi, daftar pertanyaan itu tentu kita cantumkan di mana pertanyaan tersebut merupakan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Tentunya ada tanggapan juga bagi yang bersangkutan, guru yang kita anggap yang mempunyai permasalahan yang perlu kita atasi. Seperti itu ya. Jadi di tugas 05 ini merupakan coaching yang menggunakan model Tirta itu ya. Nah, untuk yang tugas 06, di tugas 06 ini mengenai supervisi guru dan tendik ya. Jadi ada beberapa format yang akan kita isi. Format pertama di tampilan ini bisa kita perhatikan. Ini mengenai instrumen perencanaan kegiatan pembelajaran. Nah, tentunya ini kita isi dulu datanya semua. Di sini ada kolom uraian kegiatan, kriteria penilaian, silakan di checklist ya sesuai dengan isinya ini, silakan di checklist semua. Selanjutnya format yang kedua, instrumen pengamatan pembelajaran. Ada kolom aspek yang diamati, kegiatan pendahuluan. Nah, kita memilih ya atau tidak. Tentunya di sini aspek yang diamati kita ambil contoh yang pertama, memotivasi peserta dalam memulai pembelajaran. Kita ketik kolom iya atau mengondisikan suasana belajar yang nyaman.
Nah, dalam arti pengaturan tempat duduk, media, kesiapan alat bantu pembelajaran. Nah, silakan dicentang iya kalau memang iya. Atau yang ketiga kita buat contoh menyampaikan tujuan kompetensi, indikator, alokasi waktu, dan skenario kegiatan pembelajaran. Nah, jadi ini merupakan aspek-aspek yang kita amati ya dalam pembelajaran. Itu seperti itu ya. Selanjutnya, format ketiga, instrumen tindak lanjut hasil supervisi guru. Nah, di sini tentunya kita ambil aja contoh di sekolah kita, nama-nama guru yang akan kita supervisi diisi semua di sini, mata pelajaran, kelas, kualitatif. Berarti di sini merupakan menunjukkan sangat baik atau cukup. Kuantitatif di sini nilainya, tindak lanjutnya, nah dan realisasi tindak lanjut. Kalau realisasi tindak lanjut ini kita lakukan atau pengisiannya dilakukan selama 1 semester misalkan. Tapi memang supervisi itu memang dilakukan sekali 1 semester atau 2 kali dalam 1 tahun. Jadi realisasi tindak lanjutnya ya ditulis aja di sini dilakukan selama 1 semester. Nah, jadi di sini instrumen tindak lanjut supervisi guru tentu dari hasil pengamatan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya di sini format 4, instrumen supervisi administrasi persuratan dan pengarsipan. Nah, untuk di tugas 4 ini tentunya ini berhubungan dengan tendik ya, tenaga kependidikan yang kita supervisi. Silakan apa yang mau disupervisi, misalnya buku agenda surat masuk, buku agenda surat keluar, kumpulan SK pembagian tugas guru dan staf. Misalnya kalau memang benar-benar lengkap kita checklist 4, kalau kurang lengkap kita buat nanti 3. Apabila kriteria skor kita pilih 3, 2, 1, otomatis kita harus buat catatannya. Data tersebut belum dikembalikan oleh guru, makanya tidak lengkap. Misalnya ya, sarannya segera ditagih langsung dari gurunya. Nah, seperti itu pengisiannya ya. Untuk yang format 5, instrumen supervisi administrasi keuangan. Ini masih tendik ya. Nah, kita ambil contohnya buku kas umum. Nah, kita buat checklistnya. Nah, kalau memang buku kas umumnya di situ ada lengkap, kita buat checklistnya 4. Nah, seperti itu kira-kira. Selanjutnya format 6, instrumen tindak lanjut hasil supervisi tendik. Nah, ini kita tulis namanya, jabatannya, hasilnya. Contoh di sini ada baik, kuantitatifnya 3,4. Catatan khusus silakan ditulis kalau memang ada catatannya tindak lanjut. Nah, silakan realisasi tindak lanjut. Contohnya, catatan khususnya terdapat dokumen belum lengkap, yaitu buku pembantu pajak. Contoh, tindak lanjutnya segera dilengkapi dokumen buku pembantu pajak. Nah, realisasinya dilakukan pembimbingan agar dilengkapi dokumen yang belum lengkap selama 1 semester. Nah, seperti itu cara pengerjaan tugas 1 sampai tugas 6 di IST 1. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Semoga ini membantu. Diingatkan lagi bagi yang berkenan silakan di-subscribe, ikuti Yana channel ini selanjutnya. Tentu kita masih akan membahas mengenai kegiatan diklat cakep. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semuanya.